semuanya, balik lagi di Titi Pos Tiba-tiba Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas tentang masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, kali ini tuh aku gak akan sendirian karena aku akan mendatangkan para narasumber teman-teman aku yang mungkin kita akan sharing-sharing kali ya tentang bagaimana kebijakan pemerintah, kemudian pendapat mereka tentang masalah perekonomian yang ada di Indonesia, dan sedikit mengevaluasi tentang kebijakan-kebijakan. Nah, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita panggil teman-teman kita. Nah, mari kita panggil narasumber kita. Silakan masuk. Halo guys. Halo. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasannya, boleh perkenalan dulu dari teman-teman sama ini. Hai semua, nama aku Stefina Putri dengan NIM 666 1230 152 dari kelas 1E. Halo semua, nama aku Alif Fatika Fazia dengan NIM 666 123 007 dari kelas 1E. Halo semuanya, aku Rizky Sapuri dengan NIM 666 123 004 05. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nisha Fitria dengan NIM 666 123 014 dari kelas 1E. Halo semuanya, aku Sandi Putra dengan NIM 612301007 dari kelas 1E. Dan aku Nadia Fatina dengan NIM 666 123 004 sebagai MC dan teman-teman saya sebagai narasumbernya. Mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Kali ini kan sebagai mahasiswa jurusan administrasi publik kan. Jadi kali ini harus bergabung bersama masalah sosial yang ada di pemerintahan. Kalian kamu bagaimana pendapat kalian tentang masalah sosial perekonomian yang ada di Indonesia? Aku Ya boleh. jadi seperti kita tahu ya, di Indonesia sendiri itu masih banyak ketimpangan atau kesenjangan sosial itu di masyarakat. Nah, ketimpangan ini tentunya akan menghambat perekonomian yang ada di Indonesia. Biasanya faktor utama penyebab dari ketimpangan suatu masyarakat itu kurangnya tingkat pendidikan yang merata, lalu kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial gitu. Oke, berarti karena ada faktor ini ya, kurangnya pendidikan gitu ya. Iya. Mungkin selain tadi karena saya sempat menyinggung masalah pendidikan, pertanyaannya itu kenapa dan apa penyebab pembangunan di negara kita itu selain dari faktor pendidikan dan karena tadi yang atas dengan faktor pendidikan, kalian sebagai pelajar yang tingkat luar harus berinovasi dan kreatif dalam melakukan bangsa. Menurut kalian pendidikan itu perlu banget gak sih buat mengurangi pengampunan dan emosi? Aku mau jawab ya tentang penyebab adanya pengangguran di Indonesia itu sebenarnya faktor itu banyak, sama ada beberapa contohnya itu karena PHK, terus persaingan di era pasar global saat ini, sama ketidakseimbangan antara pekerjaan dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Terus juga mungkin di bahasa kita mah Gen Z ya, terus banyak anak-anak Gen Z tuh nggak punya mental yang mau bekerja gitu, kayak males gitulah, dia tuh mau bekerja tapi milih-milih, kayak pengennya enaknya doang gitu, pengen enaknya cuman dengan gaji yang besar gitu, sama karena gengsi juga. Terus peran pendidikan itu penting banget ya, karena dengan pendidikan yang baik tuh seseorang tuh bakal punya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memasuki pasar kerja sekarang. Mungkin ada yang mau menambahkan? Enggak sih, bener sih. Cukup. Ya, intinya jangan males ya guys ya, jangan males. Tadi kan Kia sempat bilang katanya butuh keahlian gitu di pasar kerja.
Nah, pemerintah sendiri tuh ada nggak sih kebijakan tentang pelatihan atau sosialisasi yang dimana biar para pengangguran ini tuh walaupun mereka nggak berpendidikan, mereka dapat belajar dari pelatihan tersebut. Ada nggak sih kebijakan pemerintah yang seperti itu mungkin? Aku coba jawab ya. Ada loh, aku ternyata pernah baca, ada itu dari peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2013 pasal 9 tentang perluasan kesempatan kerja. Nah, jadi tuh pemerintah sama pemerintah daerah itu menyediakan kegiatan gitu loh. Contohnya tuh kayak permodalan, penjaminan, pendampingan, pelatihan, terus ada konsultasi, ada bimbingan teknis, dan juga tuh ada penyediaan data dan informasi. Nah, untuk contoh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu tuh diadakannya program pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja. Jadi itu program pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja itu diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, jadi program ini tuh tujuannya tuh untuk meningkatin kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang unggul gitu, buat ningkatin daya saing di pasar global, internasional, atau enggak Indonesia. Nah, udah gitu tuh pemerintah tuh juga nyediain yang namanya program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para pengusaha dan UKM. Nah, jadi tuh program ini tuh juga tujuannya buat ningkatin keterampilan dan kemampuan pengusaha dalam mengelola usaha mereka. Jadi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan dapat menurunkan daya saing usaha gitu di kelas menengah di Indonesia. Oh, berarti pemerintah udah bikin lah ya kebijakan untuk pengangguran ini, kayak pelatihan, sosialisasi gitu biar mereka juga bisa mengembangkan usahanya sendiri. Mungkin mau ini ya, kalau kita lihat dari zaman sekarang itu udah zaman yang modern kan, sudah banyak banget teknologi-teknologi canggih yang mulai bermunculan gitu. Nah, menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka bulan Agustus sebesar 0,54% dibanding Agustus 2022. Dari data tersebut pastinya ada peran dari pemerintah yang diberikan. Nah, jika kita bandingkan kondisi sekarang dengan kondisi yang dahulu, dalam lingkup pekerjaan udah sangat beda sekali kan ya. Kayak waktu dulu tuh di pintu tol masih pembayarannya tuh masih dengan tenaga manusia gitu. Nah, sekarang tuh udah pakai mesin-mesin, udah pakai teknologi. Nah, bagaimana sih pandangan kalian terhadap persaingan pekerjaan nih bukan lagi sesama manusia tapi sudah dalam era digital? Oke, bener sih sebenarnya kalau di era modern ya kayak sekarang tuh persaingan pekerjaan tuh udah bukan lagi sesama manusia, tapi kita harus melawan teknologi canggih ya sekarang tuh sama era-era digital di zaman sekarang. Nah, itu tuh pasti memunculkan spekulasi atau pertanyaan-pertanyaan kayak bisa nggak sih teknologi tuh menghilangkan ataupun menghapus pekerjaan manusia gitu secara keseluruhan? Pasti itu jawabannya nggak mungkin ya, karena secanggih-canggihnya teknologi tuh ada satu yang dia nggak punya, itu kreativitas yang cuma dipunya sama manusia gitu. Nah, jadi sebenarnya teknologi sama manusia tuh saling membutuhkan, simbiosis mutualisme, di mana teknologi tuh dibuat sama manusia dan manusia juga butuh teknologi untuk upgrade skillnya biar kita bisa ngikutin perkembangan zaman. Jadi sebenarnya era digital itu sebenarnya jangan dijadiin musuh sih, sebenarnya harusnya dijadiin motivasi supaya diri kita itu lebih gitu. Kan yang dulunya kita misalnya belum tahu apa-apa, nah sekarang udah ada teknologi jadi kita harus ikutin gitu supaya kita nggak ketinggalan juga gitu sih. Berarti bahasanya kita harus seimbang lah ya, Iya, antara kreativitas kita sama teknologi-teknologi kita harus mengenal juga. Nah, dampak dari teknologi ini kan ada positif dan negatifnya kan. Dampak dari kemajuan era digital ini, negatifnya itu banyak pekerja manusia yang di PHK. Tetapi karena ada perkembangan teknologi juga nih, kalian kenal nggak sih dengan kalimat atau kata freelance? Tahu nggak sih? Freelance, ya kan. Nah, karena udah berkembangnya teknologi nih, freelance nih makin naik kan. Walaupun pekerjaannya ini dia nggak konsisten atau pekerjaannya ini tugasnya tuh dari klien-klien gitu tanpa komitmen. Nah, freelance sendiri itu menurut kalian adalah termasuk pengangguran yang terbuka atau malah mengurangi tingkat pengangguran? Jadi aku mau coba jawab dulu ya.
Jadi freelance itu kan sebenarnya konteksnya dia tetap bekerja, cuma emang dia tuh enggak terikat kontrak jangka panjang gitu kan kayak dengan suatu perusahaan. Nah, dari mulai plus minusnya sendiri si freelance itu tuh emang mempunyai fleksibel waktu gitu kan. Tapi emang minusnya sendiri tuh freelance itu gajinya nggak tetap gitu kan pendapatannya. Nah, menurut Kementerian Ketenagaan Kerja sendiri, freelance itu dikategorikan sebagai pekerja paruh waktu. Walaupun ini tuh pengertiannya berbeda ya. Karena pokoknya dia tuh jadi masuk kelompoknya tuh ke setengah pengangguran, bisa dibilang kayak gitu. Walaupun tapi tetap ya dia tuh produktif dan dia juga tetap berkontribusi dalam perekonomian. Nah, dengan adanya kemajuan era digital ini, justru tuh malah banyak gitu tuh ngebuka peluang untuk mereka tuh kerja gitu loh di luar negeri maupun di dalam negeri. Apalagi kan sekarang gajinya gede-gede tuh. Nah, terus kalau misalkan untuk jawabannya sih tergantung sudut pandang masing-masing ya. Kalau misalkan dari sisi statistiknya sendiri, freelance itu bisa aja dianggap sebagai pengangguran karena kan mereka juga nggak memiliki pekerjaan tetap gitu, terus gajinya juga nggak tetap gitu kan, nggak nentu. Nah, kalau dari sisi ekonomi sendiri, freelance ini bisa dianggap sebagai pengurang pengangguran karena mereka tuh mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri dan juga penghasilan mereka itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan untuk diri mereka sendiri sih gitu. Oke, berarti freelance ini di tengah-tengah lah ya. Iya, di tengah-tengah. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana pendapat kalian atas kinerja, atas kebijakan-kebijakan, program, kemudian peraturan-peraturan yang pemerintah berikan untuk menanggulangi masalah pengangguran ini? Dan mungkin kalian juga bisa berikan solusi-solusi yang bisa diimplementasikan sebagai generasi penerus bangsa. Ada nggak? Mungkin kalau pemerintah ini kan tadi ya udah ngeluarin kebijakan, ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang si solusi atau penanganan terhadap pengangguran ini kan. Tapi kalau menurut aku pribadi ya itu tuh masih belum optimal kali ya. Contohnya nih kayak tadi pelatihan ya, ada kebijakan pelatihan itu kayak sih kurang merata. Jadi yang dilatih tuh masih di kota-kota gitu, sedangkan yang seharusnya mendapatkan itu tuh di desa gitu yang emang tingkat pendidikannya masih rendah. Iya. Terus mungkin kalau buat solusi? Iya, solusi. Ya, solusi kalau lebih ke diri sendirinya kali ya, lebih ke ngembangin soft skill. Jadi kan sekarang perusahaan tuh butuh karyawan yang punya kompetensi di bidang komunikasi, pemecahan masalah sama kerjasama ya. Nah, kita tuh ya udah kita ningkatin itu aja, terus sama lebih ini aja sih, lebih fokus untuk mengembangkan hal-hal yang lagi happening gitu. Kayak sekarang kan era digital ya, pasti teknologinya tuh ya. Nah, kita tuh mungkin kita bisa belajar teknologi itu biar kita ya lagi-lagi bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Mungkin ada pendapat lain tentang kebijakan pemerintah atau solusi-solusi yang mau dikasih? Ada? Kira-kira udah ini belum pemerintah tuh? Sama ya, iya. Kayaknya sih emang belum ya. Masih kurang gitu. Ada nggak nih solusi-solusi lagi buat selain tadi meningkatkan soft skill ada lagi? Mungkin cukup ya? Iya. Cukup. Oke, berarti kesimpulannya dari pembicaraan kita atas masalah ekonomi itu mungkin peran pemerintah sebenarnya udah bagus ya, tapi masih kurang optimal aja mungkin ya. Terus juga faktor pendidikan ini adalah faktor yang benar-benar penting kan untuk kita bisa mengasah, terus juga mengetahui skill-skill kita gitu. Nah, teman-teman, mungkin ini pembahasan kita semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi referensi juga dari solusi-solusi yang kita kasih tadi.